Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah yang telah hadir di tempat ini, dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita dari jalan gelap hingga jalan adinul Islam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Sulaiman dari mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Hidayah. Baik, saya akan mengimplementasikan rancangan pembelajaran atau RPP, dan langsung saja ke intinya. 1. Menerapkan adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya. Baik, supaya tidak berlama-lama, kakak akan menjelaskan tentang adab kepada orang tua. Orang tua merupakan orang yang secara jasmani menjadi asal keturunan anak. Orang tua merupakan sesuatu yang paling dekat dengan anak. Pengorbanan orang tua sungguh tiada tara. Mereka mendidik kita dan menyerahkan hidupnya untuk keselamatan anaknya. Islam mengajarkan anak untuk selalu menaati orang tua selama tidak bertentangan dengan agama. Dalam Al-Quran, Allah sering mengirimkan perintahnya kepadanya diikuti dengan perbuatan baik kepada orang tua. Merekalah tangan kedua setelah Allah. Kita harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Quran ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepada kamu kembalimu. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa adab kedua orang tua yang masih hidup adalah sebagai berikut. 1. Jangan berbuat kasar atau menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Dan yang kedua, berkata baik dan sopan santun kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan di hari tuanya. Dan yang keempat, merendahkan diri dari hadapan kedua orang tua. Dan yang kelima, janganlah membentak atau memarahi kedua orang tua. Adab kepada guru. Guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua kita. Kita merela yang berjasa dalam pendidikan kita setelah orang tua. Ilmu yang kita peroleh saat ini tidak lepas dari peranan seorang guru. Seorang dapat membedakan baik dan buruk karena ilmu. Islam meletakkan ilmu di atas yang lain. Islam juga meninggalkan derajat orang yang berilmu dibandingkan yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, Umamah Al-Bahli berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelebihan orang alim atas ahli ibadah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara kamu. Beberapa contoh adab seorang guru. Yang pertama, memuliakan dan menghormati guru. Memuliakan orang yang berilmu atau guru termasuk perkara yang dianjurkan sebagaimana Rasulullah SAW berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayanginya yang muda, tidak menghormati yang tua, tidak memerintahkan kebijakan, dan tidak melarang kemungkaran. Hadis riwayat Tirmizi. Agar mendapatkan ilmu dan taufik, seorang murid hendaknya memuliakan dan menghargai guru serta berlaku lemah lembut dan sopan santun. Jangan memotong pembicaraannya dan memperhatikan dengan baik agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya robbal alamin.
Dan yang kedua, hati-hati mendoakan untuk berbuat baik bagi guru. Mendoakan untuk kebaikan bagi guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada orang yang memberimu, maka balaslah pemberian itu. Jika tidak bisa membalas, maka doakanlah ia sehingga kamu memandang telah cukup membalas kebaikan orang tersebut. Ibnu Jama' radhiyallahu an berkata, hendaklah seorang penuntut ilmu mendoakan gurunya sepanjang masa, memperhatikan anak-anaknya, kerabatnya, dan menunaikan haknya apabila telah wafat. Dan karena ilmu yang telah diberinya, juga hendaknya seorang murid mendoakan guru, semoga ia diberi pahala atas ilmu yang telah diberikan kepada muridnya. Dan yang ketiga, rendah hati kepada guru. Sama halnya dengan adab kepada orang tua, kita juga harus merendah hati kepada guru. Walaupun seorang murid lebih pintar daripada gurunya, hendaknya menghindari perdebatan dengan guru. Dalam hal ini, seorang murid hendaklah bersikap rendah hati kepada gurunya, karena sesungguhnya rendah hati seorang murid kepada gurunya adalah kemuliaan dan tunjuknya adalah kebanggaan, sebagaimana Ibnu Jama' pernah menyatakan demikian. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pelajari ilmu ketenangan dan kesopanan, dan rendahlah dirimu terhadap orang yang kamu ambil ilmunya. Yang terakhir, mencontoh akhlaknya. Guru adalah teladan bagi muridnya. Oleh karena itu, hendaklah seorang guru mencontoh akhlak dan kepribadian guru yang baik, seperti contoh kebiasaan dan ibadahnya. Seorang guru pasti memberikan hal-hal yang baik secara lisan atau perbuatan terhadap murid. Baik, cukup itu yang bisa kakak saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.